Salat tahajud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, santri dibaca. Yang ketiga di antara salat-salat sunnah adalah salat tahajud. Pak Zulkifli, bentar Pak, sebentar, mumpung ingat. Ayo baca sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga salat tahajud atau qiyamul lail. Amat banyak ayat-ayat Al-Quran acara launching yang menerangkan tentang di bawah ya. keutamaan sholat Sama sunnah tampilin di malam hari, ya. yakni yang biasa disebut sholat tahajud atau qiyamul lail. Waktu mengerjakan sholat tahajud, waktunya dimulai setengah selesai mengerjakan sholat isya sampai masuknya waktu asar atau waktu fajar. Akan tetapi yang lebih afdal ialah di akhir waktu malam, ketika kebanyakan manusia sedang tertidur lelap, lalai akan Tuhannya, dan merasa aman berat bangun tidur di tengah malam untuk bersuci kemudian bersalat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salat tahajud atau qiyamul lail ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tahajud berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran suratul Isra ayat surah ke-17 ayat ke-79, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah berfirman kepada Rasulnya, wa minal lail, dan dari sebahagian malam, fatahajjad bihi, maka bangkitlah engkau, ya, bangkitlah dirimu, fatahajjad bihi nafilatan laka, sebagai tambahan ibadah bagimu. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan kau mau bangkit di waktu malam, bangkit dari pembaringan tidur, ya, Allah Rabbuka, Tuhanmu akan mengutusmu, ya, mengangkatmu kepada apa? Maqaman, kedudukan, mahmuda, yang terpuji. Nah, di sini kata para ulama, perintah tahajud artinya bangkit di sebagian malam. Bangkit dari apa? Dari tidur. Maka para ulama mengatakan di antara syarat dari salat tahajud adalah bangun dari tidur, alias mesti tidur dulu baru disebut tahajud. Kalau hanya sekedar qiyamul lail, menghidupkan malam, itu bisa mulai selepas isya walaupun tanpa tidur, ya. Makanya qiyamul Ramadan seperti salat tarawih itu tidak bisa disebut tahajud, hanya disebut dengan qiyamul lail,
menghidupkan sebahagian malam dengan salat tarawih. Tapi kalau tahajud mesti bangkit dari tidur. Nah begitu. Kemudian kata para ulama, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bagi orang yang ingin mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah dan manusia, urusan ingin dimudahkan, ya, hajat ingin dipenuhi, maka peganglah ayat ini. Apa maksudnya pegang ayat ini? Artinya bangkitlah di waktu malam untuk bertahajud. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, ketika diriwayatkan bahwa Jibril Ar-Ruhul Amin alaihi salam di malam-malam Ramadan turun ke alam dunia menjumpai baginda Rasul untuk mudarasah, mentadaruskan Al-Quran, deresan Al-Quran. Nah, santri udah mulai belum tadarusan Al-Quran ini? Satu baca, yang satu nyimak. Itu namanya mudarasah, deres. Itu Jibril lakukan di malam hari atau di pertengahan malam. Maka membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang paling utama selain sholat malam juga di waktu malam. Nah, tidurnya orang yang berpuasa disebutkan dengan apa? Naumus shaim ibadah. Tidak lain apa? Untuk ngecas baterai supaya mudah untuk bangun malam. Siang tidur, ya. Tidurnya orang yang berpuasa dengan tujuan untuk mengecas baterai supaya hidupkan waktu malam sepanjang malam di bulan Ramadan, maka itu tidurnya bernilai ibadah. Nah, ini secara khusus tentang tahajud. Kalau namanya bangun malam juga ada ayat yang lebih lengkap, bahkan surahnya saja disebut dengan surah Al-Muzammil. Artinya orang yang tidur berselimut. Allah panggil itu. Memang surah ini turun kepada Rasulullah kali pertama, tapi surah ini, ayat ini berlaku sepanjang masa kepada setiap orang yang tidur di waktu malam sekalipun tidak menggunakan selimut. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang tidur berselimut, qum, bangunlah dirimu, al-laila, di waktu malam, hidupkanlah malam hari, bangunlah di malam hari, illa qalila, kecuali sedikit tidurnya. Jadi sampai malam hari Allah katakan wa ja'alna laila libasa, kami jadikan malam hari sebagai pakaian untuk tidur beristirahat. Wa ja'alna nahara ma'asha, di siang hari ya untuk kita berusaha menjemput rezeki. Tapi Allah ingatkan di malam hari juga sebisanya banyak bangun, illa qalila, kecuali sedikit tidurnya. Dalam ayat lain Allah beritahukan bahwa salah satu ciri ahli surga, al-muttaqin, al-muhsinin, Allah beritahukan dengan apa? Kanu qalilan minal laili ma yaj'un. Mereka sedikit sekali malam hari tidurnya. Tuh. Nah, ukurannya bagaimana? Lihat, Allah berikan pilihan. Kembali kepada surah Al-Muzammil tadi. Qumil laila setengah malam buat tidur, setengahnya buat bangun. Ya. Baik, tinggal nanti ada cara menghitungnya berbeda. Dimulai setengah malam ini, setengahnya tidur, setengahnya bangun. Dimulai dari terbenam matahari alias maghrib, ataukah dimulai dari waktu tidur? Tuh, paham gak nih? Dimulai dari waktu tidur. Sebagian mengatakan dihitung mulai ketika maghrib. Jadi kalau setelah maghrib berarti apa? Jam 12 udah bangun. Jam 12 udah bangun. Kalau subuh jam 4 berarti kan kurang 2 jam. Berarti jam 11 udah bangun. Tuh.
Ada yang hitungnya bagi 2, nisfahu itu dimulai dari waktu tidur. Waktu tidur Nabi itu jam berapa? Nabi tidurnya? Nabi tidur paling telat jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti 4, 6 jam ya. Dari jam 10 bagi 2, 3 jam. 10, 11, 12, jam 1 udah bangun. Tuh, nisfahu. Awin kusminhu qalilan, atau kurangin dikit dari setengah malam. Jadi malam dibagi 3. 2/3 malam bangun, 1/3 tidur. Tuh, 2/3 bangun, 1/3 tidur. Berarti kalau tidur 11, ini jam 12. Auzid alaih, kalau perlu tidurnya 2 jam aja, sisanya bangun. Yang penting setelah bangun malam, salat, warattilil Qur'ana tartila. Setelah bangun malam, salat, kemudian apa? Baca Quran dengan tartil. Tuh di pesantren Temboro, pesantren orang Tablek tuh. Di mana tuh Temboro? Ngawi ya, Magetan ya, Jawa Timur. Salat tarawih, Bang Feven, 1 malam 30 juz. 1 malam 30 juz. Berapa jam tarawihnya? 8 jam. Dari jam Isya sampai jam 3. Jadi 1 rakaat 40 menit. Itu juga bacaan imamnya tartil. Subhanallah. Tapi kita belum pernah ke Temboro ya. Kapan-kapan udah ke Temboro tuh. Emang tuh satu kampung emang nuansa ibadahnya kental banget emang Temboro tuh. Ya karena semuanya begitu satu. Jadi dalam satu masjid itu ada beberapa halaqah, enggak semuanya enggak. Jadi ada satu imam nih yang 30 juz. Ada satu imam yang 1 juz. Ada satu imam yang 3 juz ada. Jadi masjidnya gede banget. Temboro itu masjidnya. Gede, luas. Jadi ada pojok-pojokan itu, ada kelas-kelasnya. Santri yang kelasnya per 1 juz ada. Tapi paling dikit 1 juz. Ada yang 30 juz. Kita di Hadramut baru tarawih sama Habib Umar itu berapa? 20 rakaat tuh 3 juz setengah. 3 juz setengah. Apalagi Habib Umar bacanya tuh nggak kayak di sini imamnya buru-buru. Habib Umar bacanya pakai resapin itu. Ayat tentang ayat apa namanya? Ayat tentang yang menakutkan dibaca kayak takut itu. Ya kan? Fanqalabu bi ni'matin minallah. Ulang lagi. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Jadi bacanya dengan apa? Dengan rasa gitu. Ya kan? Misalnya waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 7 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal. Kalau di sini gitu, bubar semuanya. Jadi bacanya bukan ngejar hatam, ngejar apa namanya? Ngejar bisa baca dengan tadabbur. Itu. Baik. Nah ini malam hari ya. Kenapa sih malam hari ini istimewa? Karena Allah berfirman, Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Malam hari itu punya waktu yang punya pas energi yang istimewa buat kesehatan badan, buat apa namanya? Buat kekuatan hati, jiwa, bahkan udara. Udara itu oksigen yang paling bagus tuh mulai jam 2 malam. Setengah 2 itu bagus oksigen. Makanya banyak orang-orang di negara Arab itu kalau sholat malam cari tempat yang atas terbuka. Tuh. Makanya Masjid Nabawi kan ya ada kubahnya itu bisa jalan. Kubah itu. Jadi bisa terbuka kubahnya supaya malam hari bisa tahajud. Di mana pen nih kubah pen? Bikin caranya pen biar bisa gerak pen. Baca balik. Kubahnya bikin kayak di Medina gitu. Terus bisa geser gitu. Nah kalau saya pernah lihat sih emang di Banjarmasin tuh musolahnya Guru Zaini, Banjarmasin ini depan nih kebuka itu ya. Kalau malam dibuka supaya apa namanya? Memang Nabi senang juga, hatta Nabi kalau bangun tidur tuh cari tempat yang terbuka untuk baca doa ke arah langit. Itu. Makanya dibilang apa namanya? Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bikin lisan mantap, jiwa kuat, badan seger.
untuk qiyamul lail. Bahkan termasuk Sayyidul Walid Al-Habib Hasan Syatiri berpesan khususnya di malam Ramadan, malam hari mandi. Kalau hari biasa jam 3 pagi, jam 2 pagi, kalau hari Ramadan hatta ba'da isya mandi. Karena energinya begitu bagus. Mandi tiap malam, keramas. Gitu. Kalau punya istri, keramasnya lain lagi. Ya kan? Wajib ada tahan. Kalau mantan baru mah seger aja dah. Kalau enggak ya udah keramas sendiri aja dah, keramas sendiri. Baik, santri juga keramas sendiri. Ya. Baik, kemudian waktu mengerjakannya tadi disebutkan mulai pada isya hingga waktu fajar. Namun lebih afdal di akhir malam jam 2, jam 3. Kenapa? Ketika kebanyakan manusia sedang tertidur lelap, lalai pada Allah, merasa berat bangun tidur untuk kemudian bersuci dan sholat. Nah itu yang paling bagus. Orang lagi pada tidur, kita bangun. Itu. Ini di beberapa tempat di Indonesia udah mulai nih. Di sini kita belum mulai, Jakarta ya. Sholat tarawih 2 kloter. Ya, sholat tarawih 2 kloter. Saya punya teman ada Habib Muhsin Al-Habsyi di Jawa Timur, udah bikin tuh tarawih di masjidnya 2 kloter. Ya, ba'da isya seperti biasa, walaupun 1 juz juga sama anak-anak muda dan anak-anak kecil. Anak-anak kecil dan orang tua. Tengah malam buat pekerja yang baru pulang dari kantor, pulang dari pasar jam 9 malam, tarawihnya ntar jam 12 malam. Begitupun di Pujon Kiai Ihya, itu mesti tarawihnya tengah malam. Hawa dingin-dingin itu Pujon malam. Jadi habis maghrib, habis buka puasa ngaji sampai jam 9, habis itu sholat isya, habis itu istirahat. Ya, ntar jam 12 dibangunin. Bangun sholat malam sampai jelang sahur, begitu ya. Karena memang apa? Memang amalan Nabi pertama, Nabi itu sholat isya selalu di 1/3 malam yang awal. Kenapa? Karena Nabi nggak seneng dirinya dan para sahabat habis isya kongko-kongko, nggak demen. Jadi Nabi dan sahabat itu selalu habis sholat isya istirahat, tidur. Cuman bukan jam 7 malam, bukan. Nabi sholat isyanya jam 9, setengah 10 malam. Jadi habis isya ya ba'diyah istirahat. Karena apa? Jam 12 udah bangun. Tuh. Kalau kita repot kalau gitu. Ntar berkat nggak ada, men. Tahlilan gimana ba'da isya? Gitu. Baik. Jumlah rakaat tahajud. Ayo baca. Jumlah rakaat salat tahajud. Tidak ada ketentuan tentang jumlah rakaat salat tahajud. Karena itu ia terlaksana walau hanya dengan 1 rakaat witir setelah sholat isya, dan tidak ada batas maksimalnya. Meskipun demikian, yang paling afdal ialah membiasakan diri secara rutin dan konstan dengan 11 atau 13 rakaat setiap malamnya. Baca di bawahnya. Yang 106. Aisyah Bunda Aisyah atau Sayyidah Aisyah. Emang Aisyah siapa? Nya Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat di malam hari lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan ataupun lainnya. Pertama-tama beliau salat 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Setelah itu beliau sholat 4 rakaat lagi. Jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Lalu beliau sholat 3 rakaat, yakni sholat witir sebagai penutup. Lalu aku bertanya kepadanya, ya Rasulullah, apakah anda tidur sebelum melakukan sholat witir? Beliau menjawab, hai Aisyah, hai Bunda Aisyah. Itu apa? Itu omongan Nabi. Boleh. Aisyah. Kedua, mataku tidur tapi hatiku tidak. Nah, baik. Ini sekarang jumlahnya bebas ya, bebas. Ini yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Kan istri Nabi bukan hanya beliau, paham enggak? Istri Nabi bukan hanya Bunda Aisyah, ada istri-istri yang lain. Nah, ini yang dari Bunda Aisyah diriwayatkan Rasulullah enggak pernah lebih salat malam itu, enggak pernah lebih dari berapa? 13 rakaat. Ya, artinya Rasulullah setelah bangun tidur habis wudu itu sholat dulu 2 rakaat khafifatain, singkat aja, nggak lama-lama. Habis itu sholat witir atau sholat malam ya itu 4.
Nah, yang empat ini jangan tanya bagaimana panjangnya, ya, bagaimana panjangnya, bagaimana cara lamanya, jangan tanya. Disebutkan Rasulullah itu, ya, sering sholat malam itu dalam 4 rakaat hatam surat Al-Baqarah 3 juz. Ya, nanti 4 rakaat lagi surah Ali Imran sama An-Nisa. Nah, itu yang saya tahu guru kita nih, Ustaz Husain bin Hamid. Saya pernah ikut bulan puasa tuh sama beliau. Beliau juga kalau di rumahnya, kalau saya nginep situ, ngajak sholatnya malam habis Isya, habis ngaji Isya, seperti pujon sama istirahat dulu, ya. Ntar jam tahun 12 tuh saya bangunin, ayo bangun duduk sholat. Itu 4 rakaat Pak, Al-Baqarah sama Ali Imran. Saya nyimak di belakang berdiri. Tapi karena bacanya enak dari hati, saya tugas saya ngingetin belakang baca Quran. Tapi alhamdulillah jarang salah, hampir nggak bilang nggak pernah salah. Itu baca nikmat, berdiri nggak capek, subhanallah. Enak banget itu kan, mau Vincent tuh tiap malam baca Quran panjang-panjang. Jadi satu rakaat tuh bisa 2 juz. Guru kita tuh, ya. Allah karim. Kalau kita sekarang ya, maunya buru-buru aja. Pokoknya imam yang paling cepat, alhamdulillah nih boleh deh. Ya kan, imam terawih kan gimana? Carinya ya walaupun hafal Quran yang cepat. Jangan cari yang nikmat itu, yang bisa resep ada bacanya, ya kan? Ada kata gitu kemarin cerita di sini ya. Ada imam yang nyuruh apa yang mau dinikmatin gitu. Cari imam yang bacanya tartil, indah, enak gitu ya. Baik. Rasulullah diriwayatkan seperti itu. Jadi menurut Bunda Aisyah, Rasulullah nggak pernah lebih sholat dari 11 atau 13 rakaat setiap malam, baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Tapi ada riwayat lagi dari Ummahatul Mukminin yang lain bahwa Rasulullah sholat itu banyak. Ya, ala kulli hal, semua bilangan sholat tahajud itu nggak ada bilangannya. Silakan. Bahkan minimal kalau terlambat, astagfirullahaladzim, siang udah jam 4 mau sahur tapi nggak sempat sholat tahajud nih. Udah ambil air wudu, sholat tahajud dah, walaupun 1 rakaat witir. Habis itu sahur, makan, takburu subuh. Yang penting jangan tinggal sholat tahajud, jangan tinggal sholat witir. Dan witir itu ingat bukan hanya di bulan Ramadan. Witir, tahajud bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun. Witir sepanjang tahun. Kalau bisa 11 tiap malam, usahain. Mau nyicil juga boleh. Habis Isya dia tambah 4 rakaat dulu. Ntar malam bangun lagi, tinggal tuh 7, 4 atau 22 sama 21 atau 4, ya 21 atau 4, 3 juga boleh. Yang penting usahain sepanjang umur jangan tinggal sholatul witir gitu ya. Baik, dan tahajud. Baca berikutnya. Ada melaksanakan sholat tahajud. 1. Pada waktu hendak tidur di awal malam, hendaklah membuatkan niat untuk bangun bertahajud di pertengahan malam atau akhirnya. Niatin dulu, niat Tuhan, Allah tolong bantu saya untuk bisa tahajud. Ada amalan dari para ulama kalau mau pakai, mau tidur tuh baca akhir surah Al-Kahfi, ya, akhir surah Al-Kahfi. Bunyinya begini: Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allahumma, ya Allah, dengan kemuliaan ayat ini bangunkan aku fi sa'atil ijabah. Bangunkan aku ya Tuhan di waktu yang mustajab doanya. Atau fi ahabbis sa'ati ilaik, bangunkan aku di waktu yang paling engkau suka, aku bangun menghadapmu. Tuh, baca. Insyaallah pasti bangun. Baik, baca berikutnya. Telah diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma shalli wa sallim alaihi
Siapa saja mendatangi tempat tidurnya sambil berniat bangun di tengah malam untuk bertahajud, tetapi dia tertidur sampai pagi hari, akan dicatatkan baginya apa yang diniatkannya. Sedangkan tidurnya pada malam itu adalah sedekah dari Tuhan. Masya Allah. Tuh lihat tuh. Nabi SAW bersabda begitu. Man ata firasyahu. Siapa orang yang mau naik tempat tidur. Kemudian wa huwa yanwi an yaquma fayusalliya minal lail. Niat, saya niat nanti malam bangun untuk tahajud. Kemudian faghalabathu ainuhu hatta yusbiha. Kecapean. Kebablasan agak bangun. Padahal udah niat nih. Udah niat mau bangun malam salat tahajud. Apa kata Rasulullah? Kutibalahu manawa. Diberikan, dituliskan pahala buat dia apa yang dia niatkan. Niat bangun malam, Allah kasih pahala bangun malam walaupun nggak bangun. Ayo, kecapean, matanya udah nggak kuat, tepar. Nah, sekarang bagaimana tidurnya tadi? Pertama, diberikan pahala bangun malam. Yang kedua, kana naumuhu shadaqatan alaih min rabbi. Tidurnya itu sedekah dari Allah. Coba itu, Allah nggak tega bangunin dia. Paham nggak? Hadis riwayat Nasa'i wa Ibnu Majah. Tuh nilainya niat yang baik, niat yang tulus tuh. Makanya Nabi bilang dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang beriman, niat doang nih, itu lebih gede pahalanya ketimbang amalnya. Maksudnya apa? Amal yang nggak pakai nih niat. Kan banyak tuh orang bantu orang, paham nggak? Ngasih makan, tapi nggak punya niat baik. Cuman ikut-ikutan aja, ada begitu kan? Ikut-ikutan, bukan ria, bukan. Kalau dia mah jelek ketahuan, nggak ada pahalanya. Ini ikut-ikutan doang, bantu orang ikut-ikutan, nggak punya niat yang baik. Nah, kadang ada orang punya niat, ya Allah pengen banget bantu, tapi nggak punya kesempatan. Nah, itu niatnya lebih besar dari pahalanya dari mana? Amal yang tanpa niat. Tuh. Ini kan di masjid tuh banyak relawan tuh ya, Bang Sumit, Bang Iyo, Bang siapa tuh Somat. Pada apa tuh? Natain makanan tuh ya. Bang Sumit, Bang Pepen. Wih, nah tuh. Itu jangan lupa tuh, Pak Tris. Ngetakin makanan, naruhin nata apa? Niat. Niat nyiapin orang buka puasa. Buat dia, kalau pakai niat begitu, pahala buat dapat pahala orang yang puasa. Tuh. Bang Sumit, Pen. Ikutin Pen. Niat tuh. Bilangin tuh pasukan pada niat yang baik. Tuh. Niat letak itu cari pahala, nyiapin makan orang puasa. Tuh, iya, jangan cuma ikutan doang gitu. Entar dapat angpau dari Bang Pepen atau Pak Jiholik, ya dapat doang, udah angpau doang, nggak ada pahalanya. Begitu ya. Baik, ayo lanjut. 2. Apabila seseorang bangun dari tidurnya di tengah malam, disunahkan menghapus rasa kantuk dari wajahnya, lalu bersiwak atau menggosok gigi dan berwudu. Setelah itu menundukkan pandangannya. Jadi gini ya. Jadi kalau bangun tidur ini sunnahnya usap dulu nih, bekas tidurnya. Bangun nih, usap. Buang, kalau ada beleknya dibersihin dulu. Nah, terus sunnah tuh, usap gitu, ngilangin bekas tidur. Baik. Kemudian bersiwak kalau ada siwaknya. Bersiwak bisa pakai dengan gosok gigi, bisa dengan kayu siwak, kayu arak. Ya. Artinya siwak itu menggosok gigi. Kemudian berwudu. Baik. Dan membaca doa yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. La ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak. Allahumma zidni 'ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaytani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatna wa ilayhi nusyur. Berikutnya, Kemudian membaca ke-11 ayat terakhir dari surah Ali Imran yang dimulai dari ayat 190. Baca apa tuh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار sampai ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Oh, baca doa itu. Dihafalin ya. Santri baca nggak? Baca. Baik. 3. Disunahkan memulai dengan sholat 2 rakaat singkat sebagai pembuka. Dan setelah itu sholat berapa rakaat pun berapa rakaat pun sekehendaknya. Ya. Dan sebaiknya membagi rakaatnya sholat tahajudnya dengan 2 rakaat. Nabi bersabda, "Sholatul laili masna masna." Salat malam 2 Baik. Masing-masing dengan 1 salam. Kemudian diakhiri dengan 1 atau 3 rakaat witir. Baik. Berikutnya 4. Memanjangkan berdiri dalam sholat tahajud dengan membaca ayat-ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah lebih afdal daripada memanjangkan rukuk dan sujud atau daripada memperbanyak rakaat. Baik, sekarang ada pertanyaan, mana yang lebih utama? Lama diri ataukah lama ruku ataukah lama sujud? Yang utama, yang afdal adalah lama berdiri. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin. Dirilah kalian dalam keadaan kunut, artinya baca panjang dan doa serta berdiri. Itu ya. Baik. Berikutnya. Oke, ada lagi daripada memperbanyak rakaat. Sekarang sholat cuma 4 rakaat tahajud, lalu witir 1. Dengan sholat 11 rakaat, tapi yang 5 rakaat ini 3 jam. Yang witir 11 rakaat setengah jam. Mana utama? Utama yang panjang tadi. Yang tadi saya katakan tuh, sampai baca ya Habibana Mustafa ya, Habibna Rasul ini bacanya Al-Baqarah sama Ali Imran. Tuh, 1 rakaat begitu, 2 rakaat segitu. Nah, coba lihat ya, Masya Allah. Caranya baca Quran. Caranya itu, jadi biar nggak pikir kemana-mana, baca Quran. Itu makanya kalau jamaah sih enggak ya, kalau kan sendirian bagusnya ya. Itu seperti saya bilang, kalau sama Habib Husain karena cuma berdua bertiga, nah, artinya jamaahnya siap untuk berlama-lama diri gitu ya, untuk berlama-lama diri. Quran panjang. Tadi saya bilang Habib kita bacanya 2 rakaat itu surah Al-Baqarah sama Ali Imran. Jadi 4 juz tuh. 2 rakaat 4 juz. Itu tadi, makanya tadi disebutkan kan, mana utama, lama berdiri, apa lama sujud, apa lama ruku, apa banyakin rakaat. Nah, yang utama para ulama sepakat lama berdiri ketimbang banyak rakaat. Tuh. Anggaplah kalau tarawih nih, tarawih 20 sama 11 sama 8, mana bagusan? Lihat dulu. Kalau yang 20 bacanya Al-Hakumut, yang 8 bacanya Quran 2 juz 3 juz, ya bagusan yang 8. Paham gak nih? Ya, itu. Tapi cara pertama harus kita yang pendek dulu, Ya latihan, nah, pembiasaan. Itu. Kalau nanti kaget, biasanya kalau kaget itu kayak gini contohnya, orang belum puasa awal ya, semangat banget, tarawih libur, 10 kedua berkurang, 10 ketiga kagak ada, kemana orang ini? Ya, habis. Mungkin mudik kali, pulang kampung. Untungnya sekarang boleh mudik nih, jadi ketahuan nih. Nah, kecuali malah yang bagus tuh gasnya pelan-pelan dulu. Nanti yang paling utama 10 kedua dan ketiga. Bukan 10 pertama, bukan. Gitu. Baik. Boleh. Ya, tadi saya bilang kan, Habib baca hafalan, saya nyimak di belakang. Itu boleh. Itu. Baik. Boleh. Kan handphone cuma gitu doang, handphone. Baca Quran ya, geser-geser doang, jari doang itu mah, bukan tangan. Bisa baca nih ya, baca. Begini doang itu. Nggak masalah apa-apa ini. Ya, kalau nggak boleh yang begini. Satu gerak tuh. Kalau ini temannya 1000 kali juga satu nih. Misalnya kita baca begini ya, baca begini nyimak.
Atau baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, enggak apa, enggak ada masalah. Gitu. Ya. Jempol. Hitungan satu, mau 1000 kali puter-puter satu. Bagus lagi. Ya. Kalau hafal salah nanti suka muncul iklan, itu yang salah. Bener-bener kan? Iya. Bener ya? Sekarang emang gimana? Semua dipakai begitu kan, punya mereka semua, bagaimana lagi? Jadi lagi baca Quran muncul iklan. Coba aja tuh. Gangguannya begitu. Jadi yang punya bukan punya orang Islam. Itu. Baik. Bisa paham ya? Kalau memang nggak mau berurutan, nah setelah Quran baca urutan, surat-surat pendek urutan juga, urutan. Misalnya dari Wadduha ke bawah. Nah, kalau mau berulang-ulang, kulhu. Anggaplah lagi nggak sempet dah mau baca apa namanya, baca panjang. Saya sendiri kalau witir, kalau saya nggak apalagi badan capek atau gimana, karena emang berusaha menjaga witir tiap malam 11 rakaat, ya sepanjang tahun. Saya paling bacanya habis baca Fatihah, baca ayat kursi, kulhu, udah ruku. Nanti rakaat kedua juga Fatihah, ayat kursi, kulhu. Ayat ketiga Fatihah, ayat kursi, kulhu. Udah gitu aja. Itu. Kalau memang lagi mungkin kondisi capek atau gimana, cuman kita namanya mau istiqomah kan harus dipaksa, Pak. Ya, namanya bangun malam tuh harus paksa biar istiqomah. Pasti godaannya ada aja buat kita jebol tuh. Namun kita paksain pelan-pelan walaupun capek. Ya Allah, Pak, kalau ngeliat guru-guru kita tuh ya kayak beliau-beliau itu. Saya punya guru Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid. Contohnya ya. Beliau satu hari ini pengajian 13 tempat. Pengajian 13 tempat. Nanti maghrib udah di masjid. Karena buka puasa bersama. Habis dari maghrib, sholat tasbih. Sholat tasbih pulang ke rumah, makan malam. Ya, makan malam sebentar, isya. Cuma isyanya nggak kayak kita, isyanya jam 8 ya. Jam 8, sholat tarawih, ngimamin. Bacanya 3,5 juz. 3,5 juz. Bubar jam 10 kurang seperempat. Berangkat naik mobil ke Masjid Ba'alawi. Sholat tarawih lagi sama yang pakai Wadduha, ya. 20 rakaat. Sama witir 3. Dari situ pindah ke Masjid Al-Muhdar lagi 20 rakaat. Berapa udah? 60. Dari situ pindah ke Masjid As-Segaf 20. Dari situ ke Masjid Jame 20. 100 rakaat satu malam. Pulang sahur. Pulang sahur, subuh udah di masjid lagi sama santri. Pengajian lagi habis subuh. Sampai jam 7. Isyraq. Habis Isyraq beliau sholatnya duha. Duha itu 4 atau 8 rakaat yang saya seringnya lihat 4 atau 8. Jarang lihat 12. Tapi baca Quran. Baca Quran tuh. Jadi berdiri sholat itu Quran ditaruh di sampingnya gini, diri. Nah, baca ini duha nih, baca Quran nih. Dapat setengah juz lebih kurang. Saya perhatiin dapat setengah juz. Lembar-lembar saya intip gitu kan. Minimal setengah juz tuh, 8 rakaat setengah juz. Kadang-kadang 1 juz. Tuh. Habis itu dari sholat pulang istirahat. Coba bayangin. Tiap hari begitu. Sampai maaf, rukunya aja berat banget rukunya. Umur masih muda, baru 50-an, masuk 60. Rukunya berat banget ruku. Berat ruku, berat. Dah baru lurus. Saking capeknya. Nah, cuman kenikmatan ibadah di situ gimana, coba? Kenikmatan dirasa capeknya itu. Capek badannya, capek. Ngajar 13 tempat ya, Mas. 3 pengajian. Ngajar. Ya mau itu setengah jam, mau 1 jam, tapi kan capek, naik turun tangga, naik turun, naik mobil, turun lagi, tuh. Subhanallah. Hah? Pengen apa? Boleh? Boleh. Wudu lagi, apa lagi? Nggak tambah lagi, lanjutin. Nah. Ya. Ya. Boleh. Habis isya 4 dulu, tidur dah. Ntar malam bangun lagi, tambah 7, boleh. Cicil, boleh. Habis isya 8 dulu, 3-nya ntar malam, boleh. Habis isya habisin 10, ntar malam bangun tidur sebelum subuh 1, boleh. Iya, tidur dulu, tidur malam satu lagi. Witir, niatnya witir aja.
Nah, kalau tahajud tadi harus habis bangun malam. 1 rakaat ya apa? 1 rakaat habisin. Gitu. Ya, baik. Sudah? Ayo, baik, nomor 4 baca. Habis itu stop di dasar 5. Ayo. Memanjangkan berdiri. 4 dong sayang. 4 ulang dulu. Memanjangkan berdiri. 4. Memanjangkan berdiri dalam sholat tahajud dengan membaca ayat-ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah lebih afdal daripada memanjangkan rukuk dan sujud atau daripada memperbanyakkan rokaat. Untuk memudahkan, terutama bagi yang tidak banyak hafal ayat-ayat Al-Quran, tidak salahnya membawa mushaf kecil Al-Quran untuk dibaca pada waktu berdiri dan diletakkan di atas meja atau lemari di sebelahnya, atau dimasukkan ke dalam saku baju ketika hendak rukuk. Baik, yang kelima tutup. 5. Apabila rasa ngantuk sangat mengganggu, sebaiknya menghentikan sholat dan tidur sebentar sehingga hilang ngantuk. Itu Pak Haji. Ngantuk mata nih, udah berhenti dulu, jangan terusin karena sholat sambil ngantuk bahaya. Boro-boro khusyuk, yang ada ngaco ngomongnya. Lagi membaca harusnya Rabbi ighfirli warhamni, bacanya Rabbi la taghfirli wa la tarhamni wa la tajburni lah. Artinya kan Rabbi ighfirli, ya Tuhan ampuni saya. Karena ngantuk Rabbi la taghfirli, Tuhan jangan ampuni saya. Warhamni wala tarhamni, jangan kasihani saya. Wajburni diganti jadi wala tajburni, jangan tambal kekurangan saya gara-gara ngantuk. Udah mendingan tidur, ya kan? Itu siapa yang bilang? Rasulullah. Idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhabu anhu an-naum fala'allahu yastaghfir rabbahu fayasubbu nafsahu. Kalau lagi ngantuk salat, kata Rasulullah, tidur. Jangan terusin sampai ntar hilang ngantuknya. Kenapa? Tujuannya minta ampun, salah ngucap, jadinya malah minta hilangin ampunan, jadi bahaya. Begitu. Baik. Nah, nomor 6, 7, 8 besok ayat sambung lagi sambil bahas salat tarawih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.